Stop bayar pinjol, hutang lunas tanpa bayar. Kenapa? Karena OJK sudah melunasi semua hutang-hutang di pinjaman online. Benarkah demikian? Silahkan simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju petang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat selalu, masih dalam keadaan kuat mental, masih tetap berpikir akal sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik teman-teman, pembahasan kali ini masih seputar stop bayar pinjol. Utang pinjol udah auto lunas, dan kenapa bisa auto lunas? Karena sudah dilunasi oleh otoritas jasa keuangan. Benarkah demikian? Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai pembahasan utang lunas tanpa bayar. Utang sudah diauto-lunaskan dan dilunasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin belum pernah mengenal pinjaman online, saya harapkan kalian jangan coba-coba untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online jika kalian tidak paham apa yang nanti akan terjadi di pinjaman online, baik itu aturan utang piutangnya ataupun yang lainnya. Pokoknya saya hanya menyarankan jangan coba-coba meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal. Nah, lain halnya buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sudah terlanjur mempunyai utang di pinjaman online karena awalnya kalian ketidaktahuan, karena kurang paham, tetapi saat itu mungkin kalian hanya melihat postingan-postingan iklan di media sosial tentang pinjaman online yang menawarkan pencairan cepat. Prosesnya tidak ribet, persyaratan ringan, hanya foto KTP, foto selfie KTP, dan juga swafoto ataupun verifikasi wajah dengan cara mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri, maka kalian sudah dikasih limit pinjaman oleh perusahaan pinjaman online. Mungkin kalian ada yang masih enjoy merawat pinjaman online, ada juga yang sudah menyesal karena terus-terusan merawat pinjaman online sampai habis-habisan, ada yang terjebak gali lubang tutup lubang, ada yang sudah menjual aset-aset, ada yang menggadaikan sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat kendaraannya. Itu mungkin ada yang sudah merasa menyesal, tapi menyesal tidak akan pernah datang di depan, pasti datangnya belakangan. Makanya buat teman-teman yang belum pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online, jangan coba-coba jika kalian tidak mau menyesal di kemudian hari. Dan kalau ternyata kalian mentok harus terpaksa meminjam uang di aplikasi pinjaman online, sebaiknya saya sarankan bijaklah dalam meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Pelajari dulu persentase bunganya, nanti kalau misalkan kalian terpaksa telat bayar berapa dendanya dan sebagainya. Pokoknya pelajari dulu sebelum kalian meminjam uang di pinjaman online tersebut. Takutnya kalau kalian tidak teliti, nanti kalian akan terjebak dan tidak bisa keluar dari jeratan utang di pinjaman online tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan kalian terpaksa meminjam uang di aplikasi pinjaman online, maka semua cicilan atau jumlah cicilan per bulan yang harus kalian bayarkan itu tidak boleh melebihi 20% dari jumlah penghasilan per bulan. Pendapatan dari gaji kalian atau pendapatan uang yang kalian hasilkan per bulannya. Makanya buat teman-teman tetap berhati-hati ketika terpaksa harus meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Kembali ke teman-teman kita yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, yang sudah terjebak gali lubang tutup lubang, sudah terlanjur tidak bisa keluar dari jeratan utang di pinjaman online. Kalian tidak usah takut, tidak usah panik, tidak usah berpikir yang aneh-aneh, tidak usah memikirkan yang belum tentu terjadi. Walaupun mungkin ada di antara kalian yang saat ini mungkin ada yang sudah mulai terlanjur telat bayar atau gagal bayar karena ketidakmampuan untuk membayar, dan kalian sudah pernah menerima teror, menerima penagihan-penagihan yang tidak beretika, penagihan-penagihan dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu saya sarankan tetap tenang saja, karena semua penagihan yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, kata-kata di SMS, kata-kata di email yang isinya tidak beretika itu hanya pesan template saja yang mungkin dikirimkan ke ratusan orang yang sama-sama mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Jadi kalian tidak perlu panik,
Karena tidak hanya kalian yang mengalami kesulitan ketika telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Banyak orang-orang di luar sana, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang terjebak di pinjaman online. Karena itu awalnya mungkin ada yang karena ketidaktahuan atau hanya terjebak iklan-iklan yang muncul di media sosial yang banyak menawarkan kemudahan ketika meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Setelah dipraktekkan justru malah terjebak dan terjerat hutang di pinjol tersebut. Nah, kembali ke pembahasan sebelumnya, stop bayar pinjol. Kenapa kita harus stop bayar pinjol? Kalau misalkan dalam keadaan kalian sudah terjebak di pinjaman online, tidak bisa keluar dari jeratan utang di pinjaman online, dan tidak mampu lagi untuk membayar utang di pinjol tersebut, sebaiknya stop bayar pinjol. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Jangan membayar utang di pinjol dengan cara membuat utang baru. Jangan pernah meminjam lagi di pinjol yang lain untuk membayar hutang di pinjaman online yang sebelumnya. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru kalian akan semakin terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak mungkin terlunasi. Mengenai statement yang menyatakan bahwa utang Anda di pinjaman online akan auto lunas karena sudah dilunasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, jika kalian saat ini dalam kondisi kesulitan, telat bayar ataupun gagal bayar, lalu kalian ditagih dengan cara-cara tidak beretika, diancam-ancam, diancam kata-kata binatang dan sebagainya. Dari situ setelah kalian melalui stop bayar pinjol, tidak usah membayarkan pinjol tersebut. Biarkan si DC pinjol yang kerjaannya setiap hari mungkin ada yang mencaci maki kalian, meneror dengan kata-kata binatang dan sebagainya. Kasih efek jera untuk DC pinjol tersebut dengan cara stop bayar, gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut. Karena cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol yang melontarkan kata-kata tidak pantas, mencaci maki, mengancam, melakukan penekanan dan yang sebagainya, itu sudah melanggar aturan penagihan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Makanya banyak statement yang menyatakan bahwa hutang kalian akan lunas karena sudah dilunasi oleh otoritas jasa keuangan. Yaitu tadi, kalau ada cara-cara pinjaman online atau penagihan dari DC pinjol yang melanggar aturan penagihan dari otoritas jasa keuangan, maka hutang kalian auto lunas. Tidak usah dibayarkan lagi karena itu melanggar aturan dari otoritas jasa keuangan. Dan cara-cara penagihan ketika kita meminjam uang di awal, meminjam uang di pinjol tersebut tidak ada tercantum cara-cara penagihan. Kalau misalkan kalian telat bayar akan ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika tersebut. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami kesulitan karena tidak mampu bayar, karena faktor ekonomi yang surut, karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan lagi untuk membayar utang di pinjaman online, maka saat itu pula kalian harus menyetop semua pembayaran di pinjol. Jangan memikirkan lagi semua pembayaran tersebut. Kalian fokus saja dengan apa yang kalian lakukan. Cari peluang-peluang rezeki untuk mendapatkan uang agar minimal kalian bisa hidup sehari-hari, bisa bertahan hidup bersama keluarga kalian dan tidak lagi memikirkan semua penagihan-penagihan dari DC pinjaman online tersebut. Lupakan semuanya, bersikap bodoh amat atas semua yang akan terjadi ke depannya. Dan kalau memang kalian tidak kuat mental, saat itu pula harus ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik untuk mengurangi potensi penyadapan di kemudian hari. Dan setelah itu kalian tidak usah lagi memikirkan pinjol, fokuskan pikiran kalian pada proses membangun ekonomi, membangkitkan mental kalian yang mungkin sebelumnya sudah hancur dan diporak-porandakan oleh teror yang dilontarkan oleh DC pinjaman online. Fokuskan kalian pada mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang, untuk bertahan hidup dan berusaha bangkit dari keterburukan dan berusaha membangun masa depan kalian yang lebih baik. Oke, demikian teman-teman pembahasan tentang stop bayar pinjol, kenapa harus stop bayar pinjol, dan utang kalian sudah dibayar dan diauto lunaskan oleh otoritas jasa keuangan. Mungkin buat teman-teman yang mengerti pasti bisa melakukannya, tapi kalau mungkin ada teman-teman kita yang masih takut diteror, takut didatangi DC lapangan, takut dipenjara, takut diproses jalur hukum dan sebagainya. Mereka mungkin akan sulit melewati fase-fase ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun. Yang terpenting kalau memang kalian ingin melewati semuanya dan nantinya
mungkin akan bisa terlewati dan berakhir dengan baik-baik saja. Bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi ke depannya, mau diproses ke jalur hukum, mau di penjara, mau didatangi DC lapangan dan sebagainya. Bodoh amat, itu akan semakin menguatkan mental kalian, akan semakin membuat kalian bisa bangkit dari keterpurukan dan tidak terus-terusan mengikuti apa yang dilontarkan oleh DC pinjol sehingga membuat hidup kalian terpuruk dan mungkin saja mental kalian tidak kuat dan ada yang orang sampai mengakhiri hidup, ada yang mengakhiri hidup orang lain, bahkan ada yang berbuat yang lebih brutal, yang lebih di luar akal sehat. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya, jangan takut dengan apapun yang akan terjadi jika kalian dalam kondisi telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Negara kita negara hukum, jadi segala sesuatu ada hukumnya, ada konsekuensinya, dan resiko terberat ketika kalian telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu mungkin saja data-data yang kalian miliki itu dimasukkan dan dilaporkan ke Slick OJK dan kalian tidak bisa lagi minjol lagi, tidak bisa meminjam uang di aplikasi pinjaman online lain. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang harus kalian perjuangkan bukan Slick OJK, bukan pinjaman online, bukan DC pinjol. Yang harus kalian perjuangkan adalah masa depan kalian, masa depan keluarga kalian agar bisa bangkit dari keterpurukan dan bisa hidup lebih baik di kemudian hari. Dan yang terpenting yang harus kalian lakukan ketika kalian dalam kesulitan apapun, baik ekonomi dan sebagainya, selalu meminta pertolongan sama Allah, memohon bantuan sama Allah, dan selalu beribadah sama Allah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak sholat malam. Insya Allah, Allah akan membantu kalian, Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kalian, dan insya Allah, Allah akan mengeluarkan kalian dari jeratan utang di pinjaman online tersebut. Yang terpenting, kalian berusaha untuk menjauhi pinjaman online, tidak lagi meminjam uang riba di pinjaman online, dan jangan pernah lagi mendekati pinjaman online. Kalian harus semangat untuk bangkit dari keterpurukan, perjuangkan masa depan kalian, dan perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.